persetujuan kreditnya atau SP3K. Nah di situ mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Tapi ini kebetulan sih udah lama ya persetujuannya. Kemarin nunggu akad tuh nunggu rumah 100% jadi ya. Karena syaratnya memang harus sudah jadi 100%. Jadi sekarang mungkin udah selesai, pasti udah selesai dan siap untuk diakadkan. Nah itu yang pertama ketentuannya, dan itu wajib memastikan kembali alamat tahunan, blok dan kapingnya. Jadi luas tanah dan bangunannya, terus nanti dilihat juga fisik rumahnya ya, sudah selesai atau belum, atau ada yang masih kurang. Nah dan dilihat juga ini di persetujuan kredit itu ada plafon kredit, terus jangka waktu, ada angsuran, sama di situ tuh bloknya ya sudah tertulis di SP3K. Ada yang sudah lihat atau misalnya ada yang beda atau sudah sama semua? Sudah ya, berarti sudah dicek semuanya, tidak ada yang salah gitu ya. Nah untuk yang kedua, dalam 5 tahun pertama debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan renovasi rumah menjadi 2 lantai ataupun mengubah tampak depan rumah secara keseluruhan. Jadi debitur hanya diperkenankan menambah bangunan dapur kalau misalkan dapur belum ada, atau pergantian warna cat luar atau dalam, kemudian penambahan pagar dan panopen untuk keamanan dan kenyamanan nanti yang diperbolehkan. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu pengen merubah rumahnya menjadi 2 lantai, itu selama 5 tahun jangan dulu ya. Jadi nanti setelah 5 tahun baru boleh. Soalnya kenapa? Nah ini untuk rumah subsidi ini kan memang peruntukannya untuk yang betul-betul disubsidi sama pemerintah ya. Jadi tidak boleh merubah itu. Kalau misalkan nanti ada pemeriksaan itu biasanya 1 sampai 5 tahun diperiksa ya, dan itu sekarang diperiksanya satu-satu gitu ya. Jadi nggak random. Kalau dulu diacak nih mana yang diperiksa, ada yang diperiksa ada yang enggak. Nah, kalau sekarang semua diperiksa satu-satu sampai ke dalam-dalam dilihat. Terus ini udah dilihat fisiknya nih. Kalau misalkan sekarang udah diubah menjadi 2 lantai, nah nanti itu menyalahi ketentuan. Nah subsidinya bisa dicabut. Nah kalau subsidi dicabut itu pasti nanti bunganya bukan kena bunga subsidi lagi, jadi bunga komersil ya. Jadi sayang kalau misalkan sampai tidak mendapatkan subsidi gitu ya, harus ganti bunga, terus harus ganti nama uang muka gitu. Dan itu yang tidak diperbolehkan. Kalau misalkan menambah dapur, misalkan dapur waktu ada tapi masih terbuka gitu ya, nah itu boleh ditambahin, terus di ke atasnya ditutup. Nah, kan ada juga yang perumahan belum masih dapur ya, jadi masih belum gitu, nanti nomor ke belakang dihabisin, misalkan tanahnya itu boleh. Nah untuk 3G udah ada dapurnya Pak? Udah ada ya? Dapur sama wastafel. Wastafel udah ada, jadi memang betul-betul siap huni ya. Memang itu kemudian mungkin tidak semua ya, tidak semua developer ada dapur gitu ya. Biasanya harus nambah lagi ke belakang gitu. Nah itu tapi diperbolehkan ya untuk itu. Terus untuk penambahan kanopi di depan ya, itu boleh, terus di pagar boleh gitu ya. Nah yang tidak boleh itu menambah bangunan dulu. Kalau menambah bangunan itu menambah bangunan ke depan ya, belum boleh. Karena nanti jadi luas bangunannya nambah gitu. Itu nanti termasuknya ke komersil, takutnya dikomersilkan. Yang kedua, melakukan pemindahan tanaman rumah di bawah tangan hanya diteruskan oleh pihak kedua tanpa adanya proses akad kredit terlebih dahulu. Jika berangkat akan dirugikan pihak bank dan debitur atau pihak satu. Jadi tidak boleh dipindah tangan dulu gitu, selama 5 tahun. Nah itu kalaupun misalkan ini maupun terpaksa gitu ya, itu harus lapor, harus akad kredit lagi. Jadi yang pertama nanti dilunasin, dibeli oleh pihak kedua. Nah tapi jatuhnya bukan subsidi lagi, apalagi kalau misalkan udah balik nama ya itunya, sertifikatnya. Nah itu jadi pihak perjuangannya juga nanti nggak dapat subsidi, maksudnya komersil. Nah kalaupun misalkan terpaksa itu pun juga ya, kalau misalkan terpaksa pindah pindah rumah, pindah ke daerah lain, itu harus
dijual, nah paling itu harus dilunasin dulu. Nah, itu untuk yang ketentuan itu yang dijual ya kedua. Untuk yang ketiganya melakukan pelunasan secara keseluruhan, debitur diperkenankan melakukan pelunasan secara keseluruhan setelah lewat 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu tidak boleh pelunasan, tidak boleh pembayaran ekstra, gitu. Jadi banyak ininya, banyak tidak boleh. Walaupun misalkan mampu, ini sebetulnya mampu dilunasin, potensi jangan dulu gitu, karena kalau udah 5 tahun, 5 tahun, mungkin nanti ini sebetulnya mampu nih, harus disubsidi gitu ya. Nah terus nanti kaitannya ke situ. Nah tahunya pas begitu dilunasi, nanti kena bunga lagi gitu ya. Walaupun misalkan memang bersedia untuk mampu melunasi. Nah poin keempatnya melakukan pengaktifan aplikasi si aset. Itu aplikasi yang mungkin udah daftar sendiri atau sama developernya diikutin, nanti jangan dulu dinonaktifkan, jadi harus aktif selama 5 tahun gitu ya. Karena nanti biasanya suka ada pemeriksaan dari sini saya sering dicek saya masuk kemudian jadi jangan dinonaktifkan. Nah untuk yang ketiganya tadi debitur diwajibkan melakukan perubahan alamat KTP menjadi alamat KTP yang sesuai dengan alamat kalimat KTP minimal 3 bulan maksimal 1 tahun setelah dilakukan akad. Nah, jadi nanti setelah kartu langsung diserahkan kunci ya kalian kalau kuncinya misalnya diserahkan ke penyerahan kunci ya mungkin nanti biasanya kalau udah beres ya apa segala organisasi udah selesai baru kunci diserahkan. Nah nanti setelah diserahkan dia lihat rumahnya, dilihat kalau ada yang kurang misalnya itu bisa di komplain lah ya selama sebetulnya sih ada batasnya selama sekali 3 bulan berarti ya kurang lebih 3 bulan. Nah kalau udah lewat 3 bulan baru komplain itu nanti nggak akan ditanggapi ya, harus diganti sendiri itu sebelum 3 bulan berarti ya nanti harus dilihat atau kalau ada yang kurang gitu ya. Nah nanti silakan dengan developer. Nah sama ini perubahan alamat KTP kalau misalkan tidak pindah ke situ wajib diubah minimal 3 bulan maksimalnya 1 tahun. Kalau misalkan belum diubah dalam 1 tahun masih ada waktu ya. Yang keempat yaitu diwajibkan melakukan pemulihan rumah minimal 3 bulan setelah dilakukan akad kredit. Itu ya tadi untuk kaitannya sama yang poin 3 ya. Jadi setelah dihuni harus dihuni langsung ya, tapi dikasih waktu 3 bulan. Nah kalau kosong nanti dianggapnya tidak butuh rumah gitu ya. Ini tidak butuh rumah nih, harusnya kalau gitu ya, ada yang lebih baik yang lebih membutuhkan gitu. Jadi kaitannya ke situ, walaupun belum bisa langsung diisi, dirawat lah ya, dirawat terus sekali-kali dan menjadikannya cuma jangan sampai lewat 1 tahun aja. Terus di sama keluarga kalau memang belum bisa diikuti sendiri. Yang keempat itu diwajibkan melakukan yang tadi kalau ada daftar rumah, kalau rumah tidak diperkenankan hidupnya ada orang lain. Nah jadi dalam itu disewakan, disewakan, diubah jadi tempat usaha, kemudian diubah jadi warung orang ya, warung orang yang sudah baru jadi gudang gitu mungkin ya, diubah begitu jadi gudang atau tempat usaha. Nah karena pokoknya yang perusahaannya ditambah dihuni gitu ya. Nah jadi kalau kita kan warung atau warung makanya itu di warung, tapi jangan bentuknya lah jadi toko gitu ya, di toko lantai 2, tapi ini masih ada hubungannya gitu ya. Warung di depan boleh ya. Ini nggak jadi masalah kita beda. Nah itu jadi harus ditempatin sendiri. Mungkin kalau orang tua bisa bekerja. Yang ke-6, debitur tidak diperkenankan untuk tidak memasang mencoba KPR subsidi. Itu kan masing-masing rumah lagi dipasarkan ya, sebelum diamankan itu harus dipasarkan, nanti jangan dibaca sampai kredit lunas. Terus besaran suku bunga kreditnya yaitu 5% ini tetap sampai akhir kredit itu sudah berubah. Jadi fixed rate tidak ada perubahan suku bunga angsuran bagi petani. Yang terdapat debitur diharapkan agar memanfaatkan dengan baik fasilitas KPR subsidi ini, dikarenakan tidak semua orang menerima, jadi ada yang
ditolak, ada yang tidak masuk ke kriteria subsidi. Jadi kalau yang sudah lolos mendapatkan fasilitas KPR subsidi ya mohon dimanfaatkan untuk untuk dimanfaatkan dengan baik lah ya, dirawat rumahnya, jangan sampai dikosongkan dan diberantakan. Nah ini nanti ada pelanggarannya kalau misalkan debitur tidak, ini ada sanksinya ya kalau sampai menyalahi ini aturan-aturan ini. Itu tadi harus pelunasan seluruh sisa kreditnya, terus bunganya juga dikenakan gitu ya. Jadi sayang sekali kalau sampai dilanggar. Nah untuk yang ini pembayaran besar nanti setelah berjalan misalnya setelah 5 tahun itu ada fasilitas pembayaran ekstra, pembayaran S1, pembayaran hanya ke pokok, jadi tidak ada bunga, tidak ada administrasi, tidak ada penalti ya. Itu nanti bisa untuk berubah jangka waktu, bisa jangka waktu atau angsuran. Untuk saat ini sih masih ke angsuran dulu ya, jadi nanti angsurannya jadi diperkecil minimal tuh 5 kali angsuran, misalkan angsuran 1 juta minimal 5 juta, nanti kalau 5 juta itu langsung melalui pokok. Nah nanti pokoknya berkurang, kita hitung ulang angsurannya bisa jadi kecil. Kalau dulu sih bisa ke jangka waktu, misalkan jangka waktunya sekarang 20 tahun itu pendek, itu ekstra. Mudah-mudahan nanti ke depan ada lagi untuk ngurangin jangka waktu ya. Saat ini menguranginya ke angsuran, jadi angsurannya dipercepat. Untuk pelunasan dipercepat itu bisa nanti setelah 5 tahun nanti kena penalti 1%, ditambah bunga berjalan, jadi bunga yang ke depan sisanya misalkan 5 tahun lagi yang dikenakan ya, jadi hanya sisa pokok saja. Nah untuk pembayaran angsuran nanti di perjanjian kredit juga ada ya, itu terakhir tanggal 7 atau jatuh temponya tanggal 7 semuanya, di tanggal 8 langsung di tabungannya. Kalau misalkan sampai lewat itu kena denda 1,5% dengan keterlambatan. Itu jangan sampai terjadi keterlambatannya, karena saya apalagi tahun pertama itu harus dijaga betul angsurannya ya, karena nanti itu juga sebagai penilaian juga setelah diisi rumahnya, terus dihubungi, nah itu juga 1 tahun untuk kelancaran pembayaran angsurannya. Nah itu juga angsuran itu kan masih ke tabungan ya, jadi tabungannya juga bukan hanya untuk angsuran aja, juga bisa untuk tabungan sehari-hari atau transaksional ya.